Pagi minasan. Ah, hari ini hari Kamis, cuma mau jelasin materi kemarin tanggal 3 Februari 2026. Langsung aja ke Bung Kai. Tunggu. Ini yang nitot teh sama ni tweet teh dulu. Ini teh sama sebagi dan tentang ini beda Genkai sih guys. Kita yang nitot teh dulu. Nah, nitot teh ini kalau di buku praktis langsung aja ini maksudnya baginya tuh bagi saya kalau contohnya. Jadi ini tuh bisa diganti misal watashi ni yotte berarti bagi saya, anata ni yotte berarti bagi kamu gitu guys. So ini fleksibel kata subjek orang apa aja. Langsung ke contoh itu watashi ni totte kazoku no ga daiji na koto desu. Bagi saya hal keluarga adalah hal yang penting. Langsung ke bawahnya itu ada toste toste sebagai toste sebagai, so ini di depannya langsung ke contohnya itu Nihonjin toste sebagai orang Jepang. Ini fleksibel kata bentuk apa ya, golongan. Langsung Nihonjin sebagai mahasiswa Universitas Sakura Daigakuin toste gitu. So kalau ini jadi bebas ya. Nihonjin toste katteni gomi o tsutte tara warui desho. Sebagai orang Jepang, kalau membuang sampah dengan sembarangan jelek loh. Oke. Di 315 itu niyoruto atau niyoreba, artinya menurut. Ini tuh kita ngomongin soal menurutnya orang lain. Contoh langsung saja ini. Haha niyoruto, menurut dengan ibu, Rainen watashi ga kekkon shita hou ga ii desu. Diawalkan waktunya karena di sini ya. Tahun depan sayanya lebih baik menikah. 315 316. Oke, 316 niyote dengan karena oleh menurut. Oke, ini di bawah. Dengan karena menurut oleh. Langsung ke contoh saja. Ini ada kotoshi ni yotte chigaimasu. Iya gitu. Berbeda dengan tahun ini, atau berbeda karena tahun ini, atau berbeda menurut tahun ini. So ini sesuaiin sama konteksnya juga. Ini tinggal tempel sama kalimatnya saja bisa guys. Langsung ke 317 nikan ste berhubungan. So di sini ada kalimat lagi nanti. Langsung tempel nikan ste. Contohnya itu ini kankoku ni ikan ste wa kankoku ni ikan ste wa watashi mo rainen kankoku ni ikan ste wa watashi mo rainen mau kau ni iku. Dari belakang wa dulu berarti ini berhubungan dengan Korea. Saya akan mau ya partikel pengawalan juga. Saya juga akan pergi ke sana tahun depan. Itu. Ke 318 mana dia? Nah, ini Futsukai Tori sesuai dengan di. Nani Futsukai berarti sesuai dengan, terus ada lagi sini. Terus aja Tori ini sesuai ya. Setsumei shita tori ni yatte kudasai. Untuk perintah. So kita terjemahin dari belakang koma dulu karena gak ada partikel yang harus diawalkan lagi. Sesuai dengan sesuai yang dijelaskan, tolong lakukan. Yarimas menjadi yatte kudasai. Gitu aja guys. 319 kata benda no tori ni. Sedangkan ini yang pakai kata kerja itu wajib futsukai. Nah ini tuh bisa dihilangkan ya guys, partikel no nya itu bisa dihilangkan, tapi di depannya nantinya jadi do rini. Misal gohang do rini sesuai nasi itu ya bisa dihilangin no nya nih. Bentar, mana tadi? Setsumei no tori ni. Ini shita ya, shita futsu lampau.
Satsumai no tori ni yatte kudasai, sama aja. Sesuai dijelaskan, yang dijelaskan tolong lakukan. 320. Nah, ini yang dori nih. Nah, ini yang tidak ada no-nya kan. Astaga, ini di bawahnya tuh. Kata benda dori nih. Ya, ini langsung tempel tapi udah jadinya dori nih. Aku nggak ngeliat tadi deh. Nah, ini langsung. Satsumai dori nih. Bisa ya guys, ini sama aja artinya juga. Sesuai yang dijelaskan, tolong lakukan. 3, sebentar. Oh ya, masih lanjut. Yang sore deh. Sore deh, karena itu, kalau begitu, lalu bisa aja dengan ya guys. Kemudian sore nih, selain itu, sore tomo, ataupun soste. Kemudian, ini sampai 37. Kan deh, kemudian sostara, kalau begitu, setelah itu, kemudian, so, so suruto, kalau begitu atau dengan begitu. Sampai 327 kita jadiin satu aja di buku praktis. Nah, dari sininya Bunkei 321 sampai 327 tuh biasanya ngebahas di sebelum kalimatnya, misal sore deh sama sore ini ada apa ya, akibat alasannya gitu loh. Aku contohin yang sore deh sama sore ini. Nah, sore deh ame ga yamimashita, sore deh ukau ni ikimasu. Dari sini kan ya, hujannya dulu. Hujannya telah berhenti, oleh karena itu atau kalau begitu lalu karena itu akan pergi ke sana. Kemudian yang pakai sore nih, yang selain itu, jika nggak harus sih, mumpung ada waktu, uh, selain itu ingin pergi ke sana. Soalnya itu biasanya buat ya nyambung kalimat, di sininya pasti ada kalimat lagi ende, ini buat nyambung kalimat, kemudian di sini ada lagi, kemudian berarti ini soste sore tomo ini cuma tambahan setelah koma pastinya. Sostara juga kalau begitu, kemudian ada terakhir so suruto juga guys dengan begitu. Oke, ini yang 37 sampai sudarat ini biasanya dipakai buat yang sebelumnya ada sebab akibat atau alasannya. Ini dipakai juga buat nyambungin kalimat ya, biasanya fungsional kok. Nah, langsung di bawahnya yang 328 dake hanya cuma saja. Ini bareng sama ini ya, sika-sika. Sama-sama sini. Sampai 331 ini bahas yang hanya cuma saja. Anyway, dake itu biasanya dipakai buat yang kalimatnya positif. Misal ichimai dake, hitori dake itu bisa. Nah, tapi yang shika ini maksudnya shika kalimatnya bisa di sini bisa. Terus kalimatnya di sini kemudian baru shika juga bisa. So ini kata tambah imbuhan yang fungsional ya, mau di mana aja. Nah, ini shika arimasen atau imasen. Shika nai itu juga bisa guys. So yang shika intinya untuk negatif, tapi yang positif pakainya dake. Nah, ini tambahan notes yang saya juga. Biasanya yang pakai dake itu kan ya yang futsu atau jusho, naik kata benda dake gitu, ichimai dake, hitori dake. Dan yang shika arimasen itu kan buat arimasen ya, buat benda mati, kemudian shika imasen, apa ini nggak ada titiknya, shika imasen untuk benda hidup juga. Nah, ini tuh sebentar. Nah, ini yang kita bilang tadi, yang shika tuh bisa di depan kalimat shikanya tuh bisa di depan objeknya, sama ada juga yang di sebelum objeknya. Sama-sama negatif dan artinya pun ya terkecuali sampai belakang juga ya, maksudnya dari belakang juga emang. Contohnya itu Tanaka-san shika imasen, ini negatif ya, hanya ada saudara Tanaka gitu. Konteks negatif ya sesuai konteksnya aja, misal mungkin di kelas yang berangkat cuma Tanaka-san, makanya bilangnya shika karena itu negatif. Langsung ke amari. Amari itu tidak begitu. Kita ini bahas sambil ya, ini kebanyakan notesnya itu sensei ya. Oke, amari. Amari itu tidak begitu kan ya. Ini tuh ada dua penggunaan ya. Katanya tuh amari tuh bisa kita gabungin sama kalimat atau kita jawab amarinya saja, itu sudah cukup. Ya, tentu saja ini negatif konteksnya, oke. Sama amari juga bisa fleksibel, mau ditaruh di depan atau di belakang, sama-sama saja. Tetap ngikutnya pengertian Jepang itu dari belakang. Konteks negatif ya harus negatif. Kemudian ini bisa dipakai tanpa kalimat juga. Terus lanjut ini sekalian enggak? Mada juga artinya belum ya, belum atau ya itu negatif juga kalimat selanjutnya. Terus pengertian atau penggunaan yang kedua tuh bisa kita bisa kita gunain buat
nyebutin lebih atau kelebihan gitu. Misal kelebihan 1 lembar berarti ichimai amarimas atau amata, berarti lebih lebih 1 lembar gitu. Oh enggak, ini tuh bisa dipakai negatif sama positif guys, tapi biasanya yang positif tuh biar digunain buat yang lebih atau kelebihan. Satu lagi ichimai amari des. Dari sini ya berarti tuh lebih 1 lembar. Terus amari ichimai, lebih satu kelebihan 1 lembar. Itu fleksibel semua guys. Negatif yang artinya kalau begitu, tidak begitu, maaf. Yang positif biasanya untuk lebih atau kelebihan. So ini gampang bedain konteks ya. So kalau kalimatnya masing-masing pasti artinya kalau begitu atau tidak begitu, maaf. Tapi kalau yang cuma kata benda ya yang gak ada konteks negatif berarti ngartinya lebih atau kelebihan. Nah, cara ngebuat ini kan kelebihan, kalau kurang gimana gitu. Nah, kurang tuh biasanya pakai atau nih ya imbuhan awal doang ya, terserah mau pakai atau enggak, tapi biasanya ada atau untuk yang kurang tuh atau ichimai tarimaseng atau ichimai tanai tarinai. Nah, itu ya kurang 1 lembar itu. Ini atau cuma imbuhan saja. Menyepankan gitu. Di bawahnya tuh langsung ke zen sama naka-naka, ya imbuhan-imbuhan negatif gitu. Ya zen tentu harus negatif ya, ini sama sekali kan. Sebentar, gak ditulis sekali. Zen artinya sama sekali. Nah ini tuh gak bisa sama kalimat positif guys. Rumusnya dan mutlaknya emang gitu. Zen tuh harus sama negatif. Zen wakarimasen, zen tabemasen, sama sekali tidak makan. Zen wakaranai, sama sekali tidak mengerti. Nah zen-nya saja tanpa kalimat negatif itu sudah bisa. Contohnya apa ya? Ya zen tidak sama sekali gitu loh. Ya bisa. So ini tuh semua ini mada atau kalimat itu bisa dipakai tanpa harus ada kalimat negatif, atau bisa dipakai cuma sebagai kata jawaban doang. Nah terus di sini ada kenapa ada zen i atau daijoubu kamaimasen. Oke, ini kan termasuknya positif ya. Ternyata sebentar, itu di mana ya? Ini nih, sekalian bahas yang mana ini yang i negatif sama i positif. Ternyata guys 365 nih membingungkan sekali ya. Ternyata yang kita tahu i itu nggak cuma positif bagus doang, tapi itu bisa jadi negatif sebagai, aduh dari mana nih. Nah lanjut. Oke. Biasanya permintaan tuh cukup memaksa ya, ada paksaan dikit tapi nggak maksa banget. Permintaan, nah jawabannya tuh i daijobu kekko dekimasen ikimasen, ini pasti positif ya ke bawah mah. Yang kekko cukup, menolak juga, dekimasen tidak bisa, ikimasen nggak bisa, coto ada alasan lagi atau nggak, cotonya doang juga bisa. Sumimasen ini bentuk negatif, sumimasennya aja, kecuali yang ini sumimasen jawaban plus itu artinya kan berterima kasih ya. So ini positif, ini dekimasen ikimasen coto ikut lah gitu loh, arigato. Yang negatif langsung ke mazui. Nah ini bedanya tuh gimana, misal kita nawarin, minta sama teman gitu, tapi jawaban dia i doang, kita pasti ngira dia tuh jawabnya positif. Tapi kalau ya tergantung konteks dan ada intonasi tubuh juga ya. Nah di sini bedanya kalau di permintaan yang negatif tuh i doang, daijobu doang. Tapi yang kalau kalau mengiyakan itu biasanya di ujungnya ada ne yo ka, i ne boleh atau enggak daijobu yo. Intinya harus ada ne yo ka nya biar kelihatan iya yang mengajaknya. Yang ke bawah ini yang dekimasen yang ke bawah, of course ini beda ya. Ini contohnya ada di titiknya, ini contoh doang. Berarti ya mungkin contoh 1 menit lagi gitu loh ikut. Simasen untuk terima kasih, yang kita terima kasih sama bantuan orang lain, tapi juga minta maaf sudah ngerepotin. Gitu. Nah untuk ini beda lagi, ini kan untuk permintaannya, ini penawaran. Nah ini juga bisa misal ditawarin, Shoni Shoni kairi mashoka, ya ajakan nawarin diri. Nah ini Allah Akbar, ini i sama iyo juga. Nah yang plus yang jawaban mengiyakan pasti ada ne yo kanya. Nah sedangkan di sini ada yo nya juga, ini yo, aku nggak bisa ngejelasin ya. Intinya ini sesuaiin sama konteksnya, sama keadaannya, sama intonasi tubuhnya menolak atau enggak, kalau dia yang nggak pakai intonasi atau nggak pakai gerakan tubuh, tanyain lagi. Tanyain sampai kalian benar-benar ngerti. Oke, ini penawaran. So intinya dari tiga tiga berapa 365 itu bukan cuma konteks yang positif yang selama ini kita tahu, pasti itu ya mengiyakan, Shoni ke airi mashoka kairi masen ka,
iyo, semuanya pasti iya. Jadi susahnya in konteks dan case-nya juga keadaan dan di saat itu juga ada gerakan yang menolak atau enggak gitu ya. Lanjut dulu. Sampai mana? Naka-naka jarang-jarang kadang-kadang tidak kunjung. Toki-doki. Nah, ini naka-naka untuk negatif, sedangkan yang toki-doki itu untuk positif. Aku bikinin aja lah. Oke, baru jadi. Naka-naka untuk negatif, ini yang positif. Oke. Naka-naka kadang-kadang, toki-doki juga kadang-kadang. Kabur sekali. Nah, ini yang negatif. Naka-naka mukau ni ikemasen. Kadang-kadang atau jarang-jarang tak kunjung ya, jarang-jarang saja. Jarang-jarang tidak pergi ke sana. Maksudnya jarang pergi ke sana. Yang toki-doki juga kadang-kadang tapi positif. Toki-doki mukau ni apa ini? Tipe-tipe. Bunyi garisnya satu aja. Mukau ni ikimas. Kadang-kadang akan pergi ke sana. Seberang sana. Langsung di kalau begitu ja atau dewa. Kita kemarin sering banget bahas ini. Ini langsung kita jelasin di omongan saja ya. Nah, ja dewa, ja atau dewa. Biasanya kita kan ja kyukei shimasho. Kalau begitu ayo istirahat. Ja hajimarimasu. Kalau begitu ayo akan mulai gitu. Ya ini kata imbuhan depannya saja ya guys. Langsung ke kanarazu pasti. Sampai mana pasti sampai taskani. Nah, biasanya ini yang kanarazu tuh harapan ya guys. Jadi untuk apa ya, berharap, biasanya untuk berharap loh. Misal kanarazu dekimasu, berharap bisa gitu. Kanarazu ikimasu, berharap akan pergi. Ini biasanya untuk harapan yang pasti bisa, berharap pasti bisa gitu. Kanarazu dekimasu, berharap pasti pergi. Zetai biasanya pasti tapi untuk negatif ya, konteksnya sesuaiin. Zehi itu pasti tapi dalam bentuk usaha, berarti bisa ngusahanya usaha yang pasti, yang pergi datang lagi. Zehi pasti usahakan atau pasti datang lagi. Zehi ikimas, pasti akan pergi, usahakan akan pergi. Nah, untuk kito, ini bisa koto-koto juga ya. Kito pasti yakin untuk hal yang kita yakin. Nih. Lanjut di taskani, pastinya tidak salah lagi kalau tidak salah. Langsung ke contohnya yang taskani, yang pastinya tidak salah lagi kalau tidak salah. Taskani muko ni kimashita, kalau tidak salah telah pergi ke sana, ke seberang sana. Atau pastinya telah pergi ke seberang atau ke sana. Ini biasanya sederet ini tuh kata imbuhan doang ya guys. Lanjut ke yato pada akhirnya. Kekyoku itu juga pada akhirnya. Gimana? Ini ada pada akhirnya ada juga yang itu persamaan kotoba, kalimat kotoba. Persamaan bunkei. Ini juga ada lagi yang konogoro, sama aja akhirnya juga. To akhirnya, terus saiking akhir-akhir ini. Bedanya gimana? Bedanya tuh di sini ada yang saiking. Saiking naka-naka nemuremasen. Akhir-akhir ini naka-naka berarti itu di negatif harusnya. Iya, di negatif. So, saiking naka-naka nemuremasen. Akhir-akhir ini jarang-jarang tidak bisa tidur. Negatif ya guys. Naka-naka emang harus pakai negatif. Kalau yang pakai positif pakainya toki-doki. Lanjut kemana? Nah, ini Desne mengkonfirmasi. Oke, kita jelasin langsung di sini aja. Buku praktis nggak ada. Biasanya itu yang akhirnya desne. Misal, kyo no tenki ga ii desne. Berarti dia udah tahu cuacanya bagus. Cuma pengen nanya ke temennya buat konfirmasi aja. Matanya salah atau enggak gitu. Kyo no tenki wa ii desne. Cuaca hari ini bagus ya. Ini termasuknya pertanyaan. So, kalau kalian ditanya desne itu bukan iya dianya doang. Tapi ya perhatiin dulu ininya. Konteks awalnya. Kalau kayak gini desne yang nanya itu bisa konfirmasi doang ya, bukan pertanyaan yang itu. Tapi ya wajib dijawab guys. Kemudian ada lagi desione kan ya, ini juga konfirmasi. Ini sama kayak depannya, ini sama aja. Kyou no tenki wa ii desione. Cuaca hari ini bagus kan ya, konfirmasi juga. Lo ini pasti. Gimana pastinya? Kyou no tenki wa ii desyo. Cuaca hari ini bagus loh, pasti. Ini biasanya matinya loh doang. Nah, kemudian no naka ni di dalam. Ini pasif. No naka ni dalam naka ya. Naka kepemilikan di sini apa? Kurasu no naka ni di dalam kelas. Nah, ini pasif ya, pasti pakai ni. Nah, sedangkan di 349 tuh pakai D. Apakah ini untuk aktif juga? Tidak, guys. Ini tuh bisa untuk kata kerja pasif. Ini cuma keadaan juga.
maksudnya fungsional, makanya ini didalamin, apa sih dalamin, dikurungin nomakanya, berarti itu ya bisa dihilangin. So langsung aja misal kurasude Yahya sang wa Yahya sang imas, gak pakai partikel, maaf. Kurasude Yahya sang imas, ada saudara Yahya di dalam kelas. Nah semisal kita dinya cuma semisal gini ya, nah ini nah kurasude kita pasti langsung mengertiin kalau partikel de itu sebelum kata tempat atau ya kata ya bisa kata tempat itu pasti ngertinya aksi gitu loh. Tidak ya guys, ini bisa aja dihilangkan makanya karena bentuk sininya itu sang imas ini pasif, jadi nggak semuanya yang D itu akhirnya pasti aktif, nggak. Nah cara ngebedainnya gimana, nah ini ngertinya beda, ini kurasu D, tapi kita ngertinya tuh bukan di mana sih, bukan dinya doang tapi di dalam sekalian, berarti di kelas atau di dalam kelas, karena ini kan dihilangkan ya, di dalam kelas ada saudara Yahya kayak gitu. Terus uchi naka juga dalam, ini pengganti ya, naka itu bisa kita ganti sama uchi, misal kurasu no uchi di dalam kelas juga, ini bukan berarti rumah ya, ini rumah cuma di konteks kalau kita gabungin sama kata tempat itu sama aja kayak naka. Nah ini kakak atau sama sisi lagi pula, ini biasanya buat kalimat yang koma-koma gitu ya. Nah ini yang kakak itu harusnya di sini tuh deska deska, misal ima deska, asta deska, sekarang atau hari ini atau besok gitu loh. Nah yang sisi itu lagi pula, ada nggak ya? Nah ya ini yang kakak itu kan kalau ya, yang deska deska. Nah matawa juga nantinya kalau wes. Ini kalian nemu mungkin kayak matawa. Sisi lagi pula ya. Aku omongin saja guys. Dengerin. Yang lagi pula ini. Misal kono mise ya. Kono restoran aja ya. Kono restoran wa ya suishi, oishishi, apa lagi? Oishishi, cikai shi. Ini ya. Restoran itu lagi pula enak, lagi pula murah. Saiking yoku kimas. Akhir-akhir ini akan pergi gitu loh. Oke, ini yang artinya lagi pula, berarti ini pasti ada koma 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 koma. Kemudian yang kedua nado, ga mas nado jajaran ke benda dan lain-lain. Ini dia. Ini gak ada di sih, tapi kita jelasin yang jajaran kata benda, maksudnya di sini tuh ya yang ya nado kan dan lain-lain ya, nado ga imas atau imaseng, nado ga mas. Nah itu tuh biasanya nggak ada artinya, sama yang tarishi juga ada ntar dulu. Ini tuh nggak ada artinya guys, nggak ada artinya. Ini biasanya buat nyambungin pasti ini koma 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 koma. Nah itu tuh nggak ada artinya, yang biasanya koma koma ya tari atau o itu nggak bisa diartiin. Jadi langsung baca kalimatnya aja, kalimat yang ada artinya saja. Nah yang tarishi ini, sebentar mana? Ini nih. Nah, ini yang ya ini biasanya agak pasif, oh aktif dan lain-lain kata benda itu nggak ada artinya ya guys, bukan ngertiin dan juga nggak, itu emang nggak ada artinya. Misal apa ya, intinya nggak ada artinya, itu nggak bisa diartiin. Nah kemudian yang tari itu biasanya buat kegiatan kan ya. Nah tari sih biasanya di akhir. Nah biasanya di akhir tuh yang pakai masru, tanah, tate itu ini bebas ya guys. Selain itu pasti ada bentuk lain juga. Nah dan lain-lain kata kerja. Nah ini tuh juga nggak kita artiin dan juga ini nggak ada artinya. Kita baca yang kalimat sininya aja. Nah biasanya yang si itu kan ini tuh nggak, dan lain-lainnya tuh di sini ternyata. Nah jadi apa ya? Gak ada ini pun, gak ada ini pun nggak apa-apa. Jadi ini taishi biasanya di akhir tuh ada mungkin yang harus wajib pakai. Kalau udah dua, yang ketiganya pakai shi. Nah itu opsional guys, terserah mereka mau pakai gimana. Intinya shi-nya di baru di kita artiin dan lain-lain. Nggak yang harus ke nadoga tari sini, nadoga lain-lain enggak ya. So mentok sampai tiga yang ada shi-nya aja itu udah cukup. Nah ini juga tambahan-tambahan doang yang toka-toka, yang seperti halnya chokoreto toka, amaimono toka, seperti halnya coklat, seperti halnya makanan manis, ya gitulah. Kemudian yang toto dochiraga, ini pernah kita bahas yang kemarin. Dengerin yang kemarin saja. Kemudian toto dewa ja, sama saja, yang ja juga yang mana tuh? Aduh, depan sekali. Nah ini yang kalau begitu, sama ini juga misal yayasan to, anji sang to, dewa, nani 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 gitu. Langsung ke endes sama nandes. Nah itu tuh ada tambahan ya guys. Biasanya yang pakai endes itu pakai futsu biasanya sama i. Misal apa futsu ya, tabetan des, oishin des itu. Nah kemudian yang kata sifatnya sama kata benda biasanya pakai nandes, himanan des, chocolate, bukan kata benda, benkyo nandes gitu. Nah ini untuk menyopankan saja kalimatnya guys, ini nggak ada artinya, oke. Ini nggak ada artinya, ini cuma menyopankan saja. Kemudian no ini penegas, oishi nano, penegasnya tuh gimana ya,
saya bilang juga panas. Misal atsui no, saya bilang juga panas gitu. Saya bilang panas, udah diperingatin gitu loh, tapi dianya ngeyel. Ini kita bisa pakai atsui no kalau saya udah bilang panas gitu loh. Terus tabung kamu shiremasen. Oh, ini kemarin sudah. Moshi seandainya kalau. Udah juga, ini pernah kita bahas. Langsung aja uchi nih. Uchi nih tuh selagi atau mumpung. Okane ga arimasu. Mumpung ada uchi nih. Okane ga aru uchi nih. Oh, sebentar. Nih ada. Aduh, uchi nih selagi atau mumpung. Atau teiru aida. Sama aja ini juga. Mumpung atau selagi aja. Nihon ni iru yo ni. Iru uchi ni. Mumpung ada di Jepang. Ipoi. Nah, ini sama. Nihon ni iru yo uchi ni ippai ryoukou shimashou. Mumpung lagi di Jepang, mumpung ada di Jepang, ayo berwisata. Ippai, banyak-banyak. Oke. Gitu. Nah, ini yang sudah ya tadi. Belum. Ini nih. Mau kaste yang 3364 sebentar. Yang mau si kaste sama kamu shiremasen ini biasanya satu itu ya, satu kalimat. Nah, ini yang mau si kaste itu tambahan doang, guys. Bentar, oke berapa? Ini ada. Anjay, ada. 364. Moshikaste nani kamu shiremasen. Jangan-jangan kemungkinan. So, moshikaste hito wa dorobou kamu shiremasen. Ini kan moshikaste kan jangan-jangan ya. Jangan-jangan orang itu dari sini dulu. Orang itu jangan-jangan kemungkinan pencuri. Oke, ini dugaan doang ya. Kita nggak tahu itu pasti atau enggak. Intinya itu sepaket biasanya yang kamu moshikaste sama kamu shiremasen biasanya. Yang i tadi kita udah bahas. Ini kana a. Ini juga artinya gini ya. Apakah enggak, apakah iya, atau apakah enggak atau iyanya. Ini satu keadaan yang membingungkan, tidak yakin. Ini untuk ini untuk mengiyakan sesuatu gitu, guys. Konfirmasi agak kasar ya. Lanjut ini udah kemarin. Nah, niyo kata. Alangkah baiknya kalau ini tuh biasanya ini langsung ke sini sih. CFT no shiken wa gokaku shite yokatta ne. Alhamdulillah telah lulus JFT gitu. Ini biasanya untuk syukuran gitu ya. Bukan syukuran aja. Karena lulus JFT, alhamdulillah. Ini biasanya untuk bersyukur ya. Lanjut, ini aduh, madeni sampai. Nah, biasanya yang madeni tuh pakainya buat yang tenggat waktu gitu loh. Misal goji madeni, pada sampai jam 5 deadline-nya. Misal pada sampai jam 5 goji madeni. Oke, ini dengan juga ya, dengan jam 5 atau sampai jam 5. Ini biasanya buat kwitansi itu ya, sampai. Nah, sampai di sini ya, ini bisa buat waktu, bisa buat tempat juga. Tergantung konteks sama aja. Nah, ini yang Mas Nausu udah juga. Sekarang kita bahas yang notesnya Yanto Sensei. Yang II sudah, ini yang pandangan atau apa ini? Persepsi. Nah, misal kyou no tenki wa ii desu ne. Ii, daijoubu. Ini ya pandangan diri sendiri aja ngeiyain gitu loh. Positif ya, guys, positif. Nah, ini tuh tambah lagi. Reno no misal ini nih. Kono kata benda, kono hong ya. Kone kochira kochi. Ini misalnya cira buat kata benda atau tempat, kemudian yang aci juga kata benda atau tempat. Nah, ini tambahannya tuh di bagian yang ini yang ada iko, koko, soko, do, yang ko. Itu artinya bukan ayo begini bukan ya, tapi seperti ini, sebegini, sih ngebur dong. Sebegitu, segitu, terus sebagaimana atau sebagaimana atau bagaimana. Nah, itu kita mana sih ini aku? Ini kok jauh sekali ini. So iu koto desu ka? Ngartinya kan koto desu hal ya. So iu koto desu ka? Apakah hal yang dikatakan seperti itu? Apakah hanya begitu? Apakah halnya begitu? Apakah maksudnya begitu? So ini tuh yang ko do itu yang sebegitu begitu begini dan bagaimana ya, guys ya. Kita jawabnya gini. Hai, opsional biasanya ya, ini untuk konfirmasi aja. So iu koto desu. Iya, yang dikatakan seperti itu, atau iya, maksudnya begitu. Opsional tapi bagusnya ditambahin biar nggak bingung. Bentar. Nah, ini yang ko iu juga ya. Ko iu i desu, kata benda. So iu kata benda, do iu kata benda. Biasanya di akhir atau di awal.
Ada yang namanya koto, so iu i des atau so iu imi des, so iu koto des, dan lain-lain. Kemudian ya tadi nih ya, moshi itu kan kalau ya, misal aja kayak tabung bisa kita gabungin sama kamu shiremasen atau kamu shirenai atau moshikashite yang tadi tuh. Itu juga tambahan sama kamu shiremasen. Nah ya itu kamu shirenai nyambung guys. Ini udah. Ini juga sudah. Ini yang tinggal ini nih. Ini yang bahasa dia. Nana yang itulah. Nana itu biasanya buat yang di bawah kita ya. Yang penegasan tuh. Yang ne atau ka itu biasanya buat di atas kita ya, menyopankan juga. Nah, D itu di dalam pasif, manaka ya udah tadi. Oke guys, segitu saja materi hari kemarin, hari Selasa, tanggal 3 Februari 2026. Oke, sekian, maaf kalau saking ngejelasinnya agak kurang masuk kotak. Ya, terima kasih untuk ya udah. Arigatou gozaimashita. Ja, mata ne.